Diceritakan pada episode sebelumnya, Mugu begitu percaya diri akan memenangkan pertandingan pemurnian pil setelah berhasil memanggil petir 4 warna. Namun siapa sangka di tengah kekhawatiran para petinggi menara pil, Xiaoyan masih mempunyai kejutan bagi Mugu, di mana putra ketiga dari keluarga Xiao itu tanpa diduga berani mengambil resiko dengan meningkatkan kualitas obatnya. Lalu bagaimana kelanjutannya? Nah, ini dia spoiler episode berikutnya. Xiaoyan dengan cepat menambahkan api tulang dingin ke dalam kuali obatnya. Dia kemudian menjentikan jaringnya dan mengeluarkan 2 butir bubuk makanan roh dari cincin penyimpanannya yang lalu dia satukan ke dalam pil obat. Dengan penuh perhatian, Xiaoyan menatap pil tersebut sebelum menggigit jaringnya dan meneteskan darah segar ke atas permukaannya. Kabut darah menyebar dan menyelimuti pil, mengubah permukaannya yang kasar menjadi bulat sempurna. Pada saat yang sama, petir 3 warna di langit tampak terhisap dan berputar sebelum perlahan berubah. Ini menyebabkan gempa yang mengguncang seluruh alun-alun, sementara 3 kepala menara pil di panggung tinggi terlihat bingung menyaksikan Xiaoyan yang berhasil menyelesaikan peningkatan spiritualnya. Xuan Gongxi yang menyaksikan merasa cemburu mendalam karena menyadari bahwa saingan seumur hidupnya, Yao Chen, telah menemukan seorang murid yang luar biasa. Xiaoyan berdiri di atas pelapon batu memandang kerumunan yang membentang hingga jauh di ujung pandangannya, lalu mengalihkan pandangannya ke Mugu dengan senyuman dingin di wajahnya. Pada saat yang sama, awan petir bergulung di langit luas, menciptakan suara gemuruh petir yang semakin intens. Mugu merasa sedikit terkejut, namun merasanya semakin tenggelam ketika gemuruh petir semakin kencang dan mengungkapkan warna ungu samar. Itu menandakan bahwa Xiaoyan telah mengundang guntur pil 5 warna legendaris yang menggetarkan jiwa setiap orang yang menyaksikannya. Cao yang begitu terpesona dengan kemampuan Xiaoyan yang luar biasa memanggil petir 5 warna. Matanya yang cantik seketika menatap Xiaoyan penuh kehangatan yang bahkan tatapan seperti ini belum pernah sekalipun Cao yang perlihatkan kepada sosok pemuda manapun. Di sisi lain, Mugu tampak muram penuh amarah. Ia merasa kemenangannya yang sudah di depan mata dirampas begitu saja oleh Xiaoyan. Meski demikian, Mugu hanya bisa pasrah menerima kekalahannya sebab keberadaannya juga dalam pengawasan 3 kepala menara pil, sehingga Mugu pun tak berani berbuat macam-macam. Mugu pun hanya bisa melontarkan sebuah ancaman kepada Xiaoyan, namun nampaknya ancaman itu sama sekali tidak mempengaruhi Xiaoyan sedikit pun. Xiaoyan justru tersenyum mengejek, menegaskan bahwa Mugu belum layak bersaing dengannya, apalagi dengan gurunya. Di tengah keputusasaan, Mugu pun hanya bisa berharap Xiaoyan akan gagal dalam langkah terakhirnya, yaitu menerima amukan petir 5 warna yang sudah bersiap menyambar di langit. Sementara itu, kehebohan pun segera terjadi di kalangan penonton, para petinggi menara pil dan sesama peserta. Bagaimana semua orang yang ada di tempat itu tahu betul jika kekuatan petir 5 warna begitu dahsyat yang bahkan seorang elit Dousun pun akan kesulitan untuk menangkalnya. Para petinggi menara pil pun harap-harap cemas akankah Xiaoyan mampu menahan dahsyatnya gempuran dari kilatan petir tersebut. Namun di sisi lain, Xiaoyan justru terlihat sangat tenang dan menyunggingkan sudut bibirnya penuh keyakinan. Baginya, petir 5 warna ini adalah kesempatan emas untuk memperkuat boneka iblis buminya. Xiaoyan tertawa kecil sambil mengeluarkan boneka iblis bumi dari cincin penyimpanan. Meski kondisi boneka itu saat ini mengalami banyak kerusakan setelah menahan serangan mematikan Mugu sebelumnya, namun Xiaoyan tetap yakin boneka wayangnya masih mampu menyelesaikan tugasnya dengan keberhasilan. Xiaoyan percaya hidup adalah tentang mengambil resiko, dan kali ini ia kembali mempertaruhkan segalanya. Sementara Mugu segera mengejek keputusan Xiaoyan, mempertanyakan logika di balik menggunakan boneka yang sebelumnya bahkan tak mampu menahan serangannya. Di sisi lain, fenomena tarik-menarik petir yang berbahaya ini membuat Xuan Gongxi ingin turun tangan demi melindungi Xiaoyan.
Namun Suwani menghentikannya karena melihat Sioyan tetap tenang di atas panggung batunya. Sioyan bahkan tampak terlihat begitu bersemangat sebelum dengan santainya memerintahkan boneka wayangnya untuk bereaksi. Dengan begitu cepat, boneka wayang Sioyan pun melesat ke langit, di mana detik berikutnya petir meluncur deras seperti ular raksasa menghantam boneka iblis bumi Sioyan. Namun di tengah tekanan petir yang mengerikan, boneka Sioyan tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Sebaliknya, tubuhnya semakin bersinar keemasan, menunjukkan bahwa ia sedang mengalami penguatan di bawah gempuran tersebut. Semua mata pun terbelalak menyaksikan hal ini, tak terkecuali dengan Mugu. Keunikan boneka itu membuat Mugu menyesal tidak menghancurkannya lebih awal di alam pil. Sementara itu, para petinggi menara pil tersenyum lega, terkesan oleh kecerdikan Sioyan yang menggunakan bonekanya untuk menangkal petir yang mematikan itu. Ketika petir akhirnya mereda, Sioyan mencari keberadaan boneka itu dengan cepat. Matanya bersinar penuh kegembiraan saat melihat boneka iblis bumi telah berubah, di mana tubuhnya saat ini berkilauan emas, tampak seperti dewa petir yang baru lahir, menandakan evolusinya menjadi boneka iblis langit telah berhasil. Sioyan tersenyum puas akhirnya setelah usahanya selama bertahun-tahun merawat dan membangun boneka ini akhirnya membuahkan hasil, di mana saat ini kekuatan bonekanya bahkan setara dengan seorang elit Dawson. Setelah suasana kembali tenang, Swan Gongxi berdiri di atas panggung tinggi dan mengumumkan berakhirnya sesi pemurnian obat. Ia meminta semua peserta yang tersisa untuk memperlihatkan pil obat yang telah mereka sempurnakan. 10 lebih peserta di atas panggung batu kemudian melepaskan pil mereka, menghasilkan pemandangan yang luar biasa. Pil-pil obat melayang di udara, memancarkan kilauan cemerlang dan aroma obat yang memenuhi stadion. Di antara pil-pil tersebut ada 5 pil tingkat 8 yang sangat luar biasa dikelilingi kabut spiritual samar. Pil milik Cao Ying dan Dan Chen sudah luar biasa, tetapi masih tidak sebanding dengan 3 pil lainnya. Namun pil Sioyan tetap jauh lebih unggul dibanding pil Mugu. Pada akhirnya Swan Gongxi pun dengan senyum penuh kebanggaan mengumumkan bahwa gelar juara pertemuan pil kali ini jatuh kepada Sioyan. Sorak-sorai penonton menggema di seluruh stadion, tetapi Sioyan tetap tenang. Ia menatap langit dan bergumam dalam hati, berbicara kepada gurunya bahwa ia telah berhasil menjaga kehormatan sang guru. Mugu di sisi lain menjadi orang yang paling murka. Kesempatan yang hampir ia raih lenyap begitu saja. Amarahnya sulit dibendung dan ia kembali melontarkan ancaman kepada Sioyan dengan mengatakan akan menghabisinya sesegera mungkin. Namun Sioyan hanya membalasnya dengan senyum tipis penuh percaya diri. Dengan kehadiran boneka iblis langitnya, Sioyan tidak lagi merasa perlu takut menghadapi Mugu atau siapapun yang setara dengannya. Swan Gongxi mengucapkan selamat kepada Sioyan dan mengumumkan bahwa Sioyan sekarang menjadi kandidat utama untuk posisi kepala menara pil yang baru. Selain itu, ia juga berhak mendapatkan hadiah berupa gulungan pelatihan jiwa dari zaman kuno. Setelah menyerahkan gulungan, Swan Gongxi membuat pengumuman besar lainnya di mana dimensi bintang akan terbuka dalam 2 hari. Para peserta yang masuk 10 besar akan memiliki kesempatan untuk menaklukkan api 3000 pembakaran yang merupakan salah satu api legendaris yang tersegel di dalam dimensi tersebut. Pengumuman ini menyulut antusiasme luar biasa dengan banyak yang meyakini bahwa Sioyan sebagai juara utama memiliki peluang terbaik untuk mendapatkan api tersebut. Jika Sioyan berhasil, ia akan menjadi tokoh muda paling mempesona di seluruh dataran tengah. Setelah acara berakhir, Sioyan yang kelelahan memutuskan untuk kembali ke kamarnya yang kini berada di menara pil demi keamanan. Ia beristirahat penuh setelah melalui 1 bulan penuh tantangan dan pertarungan spiritual. Ketika Sioyan terbangun, malam telah menyelimuti langit dan pemuda itu pun segera keluar dari kamarnya dan bergegas menuju ke aula besar di mana di sana 3 kepala menara pil juga telah menunggunya. Ketika Sioyan baru saja menyentuh pintu aula, suara tawa lembut Swan Gongxi terdengar dari dalam.
Begitu Xiaoyan memasuki aula, ia melihat beberapa sosok penting sudah berkumpul di tempat itu, termasuk Zhao Ying, Dan Chen, dan juga Song Qing. Kehadiran Xiaoyan disambut dengan gurauan ringan dari Xuan Gongxi yang membuatnya hanya bisa tersenyum kaku sambil memberi salam hormat kepada semua orang di ruangan itu. Xuan Gongxi mulai memperkenalkan para kepala menara termasuk Xuan Yi yang ia sebut memiliki hubungan mendalam dengan Yao Zhen, guru Xiaoyan. Gurauan itu membuat wajah Xuan Yi memerah dan ia langsung melemparkan tatapan kesal kepada Xuan Gongxi sebelum mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan. Xiaoyan yang mendengar penjelasan tersebut mendadak terkejut. Ia bertanya-tanya apakah Xuan Yi benar-benar memiliki hubungan khusus dengan gurunya. Jika iya, Xiaoyan merasa ia harus memberikan penghormatan luar biasa kepadanya. Dengan penuh keraguan, ia membungkuk hormat sambil menyapanya berusaha menjaga sikap. Setelah momen canggung itu, Xuan Gongxi memperkenalkan kepada menara lainnya yaitu Tian Leixi sebelum akhirnya membahas tujuan utama pertemuan tersebut, yaitu untuk mempersiapkan memasuki dimensi bintang dan peluang menaklukkan api 3000 pembakaran. Xuan Gongxi menjelaskan sejarah dan potensi bahaya dari api legendaris itu. Ia juga menyebutkan kekhawatiran tentang kelompok jahat yang mungkin mencoba melepaskan api tersebut untuk menghancurkan kota pil suci. Xiaoyan segera menyadari bahwa yang dimaksud adalah aula jiwa, apalagi organisasi itu memang telah mengirim Mugu untuk menyusup ke dalam pertemuan pil. Xuan Gongxi mengungkapkan bahwa pertemuan ini dilakukan secara rahasia untuk memastikan aula jiwa tidak mendapatkan informasi apapun terkait api 3000 pembakaran. Xuan Gongxi menjelaskan bahwa dirinya dan dua kepala menara tidak bisa ikut masuk ke dimensi bintang karena harus menjaga segel wilayah. Oleh karena itu, tugas berat diserahkan kepada generasi muda termasuk Xiaoyan dan yang lainnya. Sebagai langkah antisipasi hal-hal yang tak diinginkan selama berada di alam bintang, Xuan Gongxi memberikan masing-masing dari mereka sebuah manik giok, di mana manik ini dapat dihancurkan untuk memanggil para kepala menara jika Mugu atau pihak lain mulai bertindak mencurigakan. Setelah menerima arahan, para generasi muda berpamitan dan meninggalkan aula. Singkat cerita, Xiaoyan pun akhirnya kembali ke pavilion di mana rupanya di sana Xian dan dokter peri kecil telah menunggunya. Tanpa membuang banyak waktu, Xian mengatakan bahwa Xiaoyan tidak akan bisa menaklukkan api 3000 pembakaran tanpa bantuannya. Xian menjelaskan bahwa api 3000 pembakaran memiliki kecerdasan sendiri dan tidak akan mudah ditaklukkan seperti api surgawi lainnya yang Xiaoyan hadapi sebelumnya. Sebagai bukti, Xian mengeluarkan avatar wujud asli api 3000 pembakaran, yaitu seekor naga ungu berukuran kecil. Melihat hal ini, Xiaoyan pun mulai menduga identitas asli Xian dan pikirannya mengarah pada naga void kuno, satu-satunya makhluk iblis yang memiliki kemampuan untuk menciptakan avatar seperti ini. Xian kemudian mengungkapkan bahwa wujud naga yang diambil oleh api 3000 pembakaran adalah hasil dari hubungan masa lalu dengan klan naga void kuno. Api itu dulunya adalah peliharaan leluhur klan mereka, di mana saat itu leluhur klan naga juga menanam segel naga pada api 3000 pembakaran sehingga ia tumbuh menyerupai leluhur naga void kuno. Xian meminta Xiaoyan bersyukur atas keberadaan segel naga tersebut karena tanpa itu menaklukkan api surgawi peringkat ke-9 ini akan menjadi mustahil. Sebagai bantuan, Xian menambahkan segel naga di telapak tangan Xiaoyan dan juga memberikan sebuah botol giok kecil berisi darah naga kuno. Ia menginstruksikan Xiaoyan untuk menempatkan darah itu di dahi api 3000 pembakaran saat ia berada dalam kondisi lemah. Hal ini akan mengaktifkan segel naga dan meningkatkan peluang Xiaoyan untuk menaklukkan api tersebut.